Oke, Merujuk ayatnya. kepada penciptaan. Ayatnya. Ya karena nanti bahan-bahan semuanya ada di sana. Berarti nah, sekarang perubahan begini. bumi dari mana? Lah Tuhan kan katakan, yang awalnya satu padu, Tuhan sendiri yang menciptakan. Loh, Oke, Tuhan ya, sendiri yang menciptakan, kenapa nanya bahannya ke saya? Kan ya, lucu makanya jadinya. Allah aja kita bilang, kan aku bilang. Lah, memang iya saya bilang tadi. Ya. Iblis mengakui dia diciptakan dari api. Boleh nggak sebutkan bahwa ucapan iblis ini benar apa salah? Silakan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 dikatakan memang iblis itu karena minanar, terbuat dari api gitu. Iya, Al-Quran mengkonfirmasi. Silakan. Surah berapa ya? Sorry aku. Surah 18. Surah 18 ayat 50. 18 ayat 50. Sabar ya. Nah, ini. Oh sorry, di situ maksudnya iblis dari sebangsa jin, di mana jin ini terbuat dari api gitu penjelasannya. Ya. Gak ada ini Pak. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Mereka itu mendurhakai perintah Tuhan. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sungguh buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi yang zalim. Gak ada. Coba cari. Al-Araf. Iya, di dalam dijelaskan, di dalam hadisnya itu dijelaskan. Iblis ini kan segolongan dari jin. Maka hulikotil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa huliko iblisu min marijim min nar, dan iblis diciptakan dari nyala api. Mohon maaf adamu mimma wusifa. Teman-teman di bawah ada Yuni. Dijelaskannya. Mohon maaf teman-teman di bawah ada Yuni. Apa? Ngapain? Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Siap, yang Bapak silakan. Ustadz itu bilang tafsir ya. Saya ingin firman Tuhannya Pak Ustadz. Izin. Oh, di dalam hadisnya penegasannya, penciptaannya. Iblis itu kan dari kalangan jin. Ya, ayatnya nah, ada kok di Al-Quran Pak Ustadz. Ada ayatnya di Al-Quran. Saat 76. Saat 76. Asod. Ya, 76. Apa yang mau dibahas di sana? Ya itu lebih elegan daripada Bapak bilang tafsirnya. Coba Al-A'raf 12. Surah ke-7 ayat ke-12. Ya, coba Pak. Oke, Binsar, mohon maaf ya, saya ganti dulu sama temanmu ya, namanya Yuni. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12. Ya, pertanyaan saya yaitu, Iblis mengatakan dia tercipta dari api. Ada enggak pernyataan Allah SWT yang menjelaskan iblis itu tercipta dari api? Ucapan Allah SWT itu kan ucapan iblis. Silakan. Kok muter lagi nih pertanyaan? Bukan mutar, memang itu pertanyaan saya kan. Iblis mengatakan ini yang dia menerangkan tercipta kan dari Allah. api. Yang menerangkan kan Allah, yang berfirman kan ini Allah. Itu di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27 jelas. Surah berapa itu? Quran surat Al-Hijr ayat 27. Surah ke-15 ayat 27. Ya. 15 ayat 27. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah ini betul. Bahwa ini adalah ucapan Allah SWT. Udah ya, saya setuju. Sekarang pertanyaan saya. Kapan api diciptakan? Apakah api sebelum jin diciptakan atau sesudah jin? Padahal penciptaan belum ada nih. Dunia belum diciptakan. Tiba-tiba api ada. Kapan api diciptakan? Silakan. Pening kan, pening.
bukan pening ini. Bukan sulit. Yang sulitnya nggak ada sulitnya bagi Allah memang. Allah bisa aja menciptakan api di situ untuk membuat api menjadikan bahan untuk menciptakan iblis. Dalil. Apa sulitnya bagi Allah? Gitu? Dalil. Pakai dalil. Contoh, kalian dulu sering bertanya kan, berfirmanlah jadilah terang, maka terang itu jadi. Matahari kan diciptakan hari keempat. Kenapa terang duluan? Kami menjawabnya, firman Allah itulah terang, sumber terang. Nah sekarang tolong dijawab, api itu kapan diciptakan? Pening dah pening. Dalil bos, jangan pakai asumsi. Ya itu tadi dalilnya. Al-Hijr 27. Allah menciptakan iblis ini dari api. Ya kan ditanya, Ya, apinya api itu api sudah ada duluan. Nah, dalil api duluan itu di mana? Kok tadi bertanya? Pertanyaan ini terpikirkan ya kan. Nggak ada, nggak apa-apa, nggak ada gitu loh. Clear, nanti lanjut. Ya, Next enggak. step. Sebenarnya gini loh, kawan-kawan Ya, ada, jawab ya, aja ada. gitu. Tadi kan rebutan jawab, makanya saya diam gitu. Biar enak gitu diskusinya. Nah, mengenai masalah penciptaan seperti ini, ketika malaikat atau justru contoh dari cahaya, juga jin dari api. Nah, itu kan bagaimana Tuhan menciptakan. Bahkan ya, surga dan neraka pun sudah ada. Dalam penjelasan ulama kami, itu dijelaskan dalam beberapa keterangan, ya dari neraka itu, api neraka. Karena memang sudah diciptakan juga. Ketika Tuhan menciptakan surga dan neraka, Tuhan itu juga dijelaskan sudah tahu siapa yang akan masuk ke dalam neraka, siapa yang akan masuk ke dalam surga. Maka siapa juga yang diciptakan dari api neraka itu, ya itu tahu Tuhan itu. Ya diciptakan dari sana gitu. Jadi Minta jelas ayat, ya, Pak, dari neraka api itu sudah ada. Bisa minta ayat dari api neraka? Itu dibilang Loh, api ada saja, itu nggak pakai penjelasannya. neraka, Pak. Iya, dari api kan? Iya. Tapi Ya, nggak itu ada ada neraka, penjelasannya. api saja. Iya, apinya dari mana kan gitu penjelasannya. Iya, Nah, itu silakan. di dalam kitabnya. Ya oke. Kalau biar tidak asumsi, nanti saya siapkan. Bentar ya. Berarti nanti ya, PR. Jin diciptakan dari api, oke. Yang jadi permasalahan saya ingin tahu di mana. Loh, kan sudah saya bilang kapan api diciptakan. Oh, kapan Karena api jin diciptakan? mengakui atau malaikat itu diciptakan kan sebelum manusia. Sekarang kapan Ya. apinya itu diciptakan? Oke, yang pasti api sudah ada duluan sebelum jin. Ya saya nggak tahu, buktikan mana ayatnya api duluan ada. Loh, sekarang begini loh, penciptaan alam semesta aja itu gimana itu? Sudah terjadi ada api atau tidak? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan memulai penciptaan alam semesta. Aku lagi? Ini kita Oke. kumpulin data aja dulu kita sekarang pembahasannya. Nah, sekarang di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di situ dijelaskan penjelasan di dalam Al-Quran bahwa jin memang diciptakan lebih dulu sebelum manusia. Oke? Nah, jin diciptakan lebih dulu. Sebelum diciptakannya jin, sudah ada api, iya bisa sudah ada api. Karena dunia ini sudah ada. Di dalam Al-Quran dijelaskan, loh ini masalah duluan penciptaan kan? Ya, Ustadz Alif, begini loh. Ustadz Alif sudah mengakui jin duluan diciptakan daripada manusia. Manusia diciptakan dari lumpur. Lumpur berasal dari bumi. Artinya bagaimana itu? Bumi belum ada, dari jin kan sudah lebih dahulu ada. Kalau mau bicara logika. Nah sekarang pertanyaan saya, kapan itu api diciptakan? Sementara sumber api belum ada. Sebentar, bumi belum ada, jin sudah diciptakan. Di mana dalil itu? Kan manusia diciptakan dari lumpur. Lumpur itu apakah di Manusia. surga ada lumpur? Enggak, yang dibahas kan jinnya toh. Iya, cara mengurutkannya begitu Ustaz Alif. Ustaz Alif udah bilang, jin lebih dahulu diciptakan daripada bumi. Kan begitu ya. Bumi dulu Gimana? dicipta baru jin.
Silakan Ustaz Ali yang menjelaskan. Semesta ini di dalam Al-Quran. Sekarang jin itu kan menempati bumi juga. Ketika Allah mengabarkan hendak menciptakan manusia, sebelumnya di bumi itu sudah ada jin. Kalau masalah penciptaan semesta ini, ada beberapa keterangan memang di dalam Al-Quran ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan semesta, banyak makhluk tidak banyak yang tahu. Bagaimana Tuhan waktu itu menciptakan semesta ini, terjadinya ledakan di surah Al-Anbiya ayat 30, di situ dikatakan. Nah, itu waktu penciptaan bumi. Lalu bagaimana, kapan penciptaan bumi? Manusia tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Ketika setelah semesta ini sudah ada, lalu juga Tuhan menciptakan jin, tidak ada salahnya. Bahan-bahan baku semuanya sudah ada. Kecuali Ustaz Alif. Tolong jelaskan Enggak, ayatnya. kita sedang mana yang membahas. lebih dahulu dicipta. Sebentar Ustaz Alif. Mana lebih dahulu diciptakan langit dan bumi atau segala isinya atau jin? Itu aja dulu. Kasih ayatnya, silakan. Lah sekarang langit dan bumi belum ada, jin sudah ada. Nanti di mana mereka tinggal? Kan logikanya gitu. Di sorga lah Alif. Gimana sih? Kan mereka Lah, penghuni emang sorga pada emang awalnya jin- katanya. Ya jelas, tanya aja kitab sucinya sendiri. Kok aku yang ditunjuk? Mereka tinggal di mana? Yang di surga itu kan iblis dari kalangan jin. Apakah hanya iblis yang apakah hanya semua jin itu di surga? Tidak. Ya, maka dari Tidak. itu Ustadz Alif. Lah iya, tolong makanya jelaskan. saya runutkan pembahasannya. Pembahasannya. Karena memang tidak ada yang menyaksikan penciptaan alam semesta. Tuhan sendiri yang tahu. Nah, ketika terjadi penciptaan alam semesta ini, Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya. Contoh juga dijelaskan bagaimana jin diciptakan dari nyala api. Ya bisa dari semua yang ada bahan-bahannya gitu. Ya, Tidak, Al-Quran tidak menjelaskan. Berarti boleh kita katakan halau alam ya. Karena Ustaz Ali bilang Al-Quran tidak menjelaskan. Loh, masalah runutan siapa yang duluan tidak dijelaskan. Tetapi yang pasti di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan menciptakan semesta ini yang awalnya satu padu. Surah Al-Anbiya ayat 30. Di situ dikatakan sehingga terjadilah sebuah ledakan. Belum ada di situ dijelaskan sudah menciptakan jin. Nah, jadi, Tuhan mana lebih dahulu menciptakan diciptakan jin atau bumi? Silakan Ustaz Alif tegas kasih ayat. Oke, saya katakan bumi dulu. Oke, Menuju ayatnya. kepada penciptaan. Ayatnya. Ya karena nanti bahan-bahan semuanya ada di sana. Berarti Nah, sekarang bahan begini. bumi dari mana? Lah Tuhan kan katakan yang awalnya satu padu, Tuhan sendiri yang menciptakan. Loh, Oke, Tuhan ya, sendiri udah yang mentok ya. menciptakan, kenapa nanya bahannya ke saya? Kan Ya, lucu makanya jadinya. halau alam aja kita bilang, kan aku bilang. Lah, memang iya saya bilang tadi bahwa penciptaan semesta ini tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sang pencipta. Ya, oke. Kan Kun itu fayakun, keterangannya. Kun fayakun. Ya, terima kasih Ustadz Alif karena jawabannya sudah ada. Sekarang